misah. Beda dengan menyangkali kenyataan. Kalau menyangkali kenyataan itu yang disebut dengan penipuan, pembohongan. Fakta lain yang dibicarakan lain. Jadi kita itu diminta untuk menyangkal diri, bukan menyangkali kenyataan. Menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Itulah inti dari iman. Menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Artinya, biar Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh tapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setiap pilihan hidup menanggung risiko dan setiap keputusan itu butuh pertanggungjawaban. Itu adalah sebuah kata bijak yang mengingatkan kita bahwa hidup itu akan berhadapan dengan banyak pilihan, dan semakin banyak pilihan hidup, semakin susah untuk kita memutuskan yang mana harus dipilih. Namun apapun pilihan kita pasti menanggung risiko apa dari pilihan. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengikuti Kristus itu pilihan. Menjadi imam, suster, biarawan dan biarawati dan menikah itu juga pilihan. Apapun pilihan kita, semua punya risiko. Menjadi imam, biarawan dan biarawati punya risiko. Memilih menikah punya risiko. Kita harus siap menanggung dan menerima risiko apapun dari pilihan kita. Dan setelah kita memutuskan pilihan, kita harus siap bertanggung jawab atas apapun pilihan kita. Ketika saya memutuskan untuk menjadi imam, saya siap bertanggung jawab untuk keputusan itu. Demikian juga Bapak Ibu, begitu memutuskan untuk menikahi seseorang, harus siap bertanggung jawab atas keputusan itu. Nah, salah satu resiko dari mengikuti Yesus adalah harus menyangkal diri. Itu kata Yesus dalam Injil, lalu mengikuti Dia. Menyangkal diri itu tidak sama dengan menyangkali kenyataan atau mengingkari kenyataan. Mungkin contoh praktisnya begini. Ketika saya sudah memilih dan memutuskan menjadi imam, harus saya mampu mengingkari apapun selera dan kemauan pribadi yang bagi saya itu lebih asik. Contoh, pagi ini kan lagi sebelum misa itu masih lagi sisa beberapa menit. Tadi itu ada pertandingan antara Barcelona dan Benfica di Liga Champions. Seru pertandingannya karena posisi 1-0, Benfica selaku tuan rumah itu pingin kejar ketertinggalan. Barcelona pingin mempertahankan angka yang ada. Jadi seru. Tapi jam yang sama juga harus misa. Nah, disitulah maksudnya penyangkalan diri. Saya harus meninggalkan selera pribadi itu untuk saya harus merayakan misa. Beda dengan menyangkali kenyataan. Kalau menyangkali kenyataan itu yang disebut dengan penipuan, pembohongan. Fakta lain yang dibicarakan lain. Jadi kita itu diminta untuk menyangkal diri, bukan menyangkali kenyataan. Menyangkali kenyataan itu begini. Kita misalnya kerja dengan salah satu majikan atau bos.
Kita kasih tahu kalau Rabu-Abu ada misa penerimaan abu. Kita minta izin untuk pergi misa. Begitu bos sudah kasih, nanti bukan ke gereja datangnya, pergi ke tempat lain. Itu menyangkali kenyataan atau disebut dengan penipuan. Jadi menyangkal diri untuk mengikuti Yesus tidak sama dengan membohongi diri atau melakukan penipuan, tapi menanggalkan apapun bentuk selera pribadi demi apa yang sudah menjadi pilihan dan keputusan hidup. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memilih dan memutuskan menikah, juga ada penyangkalan diri. Harus berani menanggalkan selera pribadi demi berjalan bersama pasangan. Kesulitan hidup perkawinan dan permintaan perceraian itu terjadi karena setiap pasangan, baik suami atau istri, ngotot dengan keinginan dan kemauan pribadinya yang disebut dengan egoisme. Ingin menang sendiri. Menikah itu tidak untuk ingin menang sendiri, tapi memenangkan perasaan pasangan. Tapi ini yang susah. Tapi orang tetap berani menikah. Semalam itu saya ngobrol dengan Gerix dan Firin. Lalu bercerita tentang kenapa Romo mau jadi imam. Saya bilang salah satu hal yang membuat saya menjadi imam dan setelah saya merefleksikan kembali, itu karena saya tidak mampu menjaga perasaan pasangan saya kalau saya menikah. Dengan kondisi saya seperti ini pasti saya sering pergi. Dan itu berarti menciptakan rasa tersiksa dalam diri pasangan. Ya, kami juga berpikir begitu, tapi kami mau omong tidak enak sama Romo. Tidak, memang itu faktanya. Kemudian kondisi saya ini masuk kategori pria ganteng gitu. Kalau saya hanya menikahi satu orang, rugi dengan kegantengan saya hanya dinikmati oleh satu orang. Tapi dengan jadi imam, orang bisa banyak melihat dan memandang. Cinta kan tidak harus memiliki, tapi mengagumi saja toh. Itu hanya cerita saja. Mau menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, apapun pilihan dan keputusan hidup punya resiko dan butuh tanggung jawab. Kita menikah, saya menjadi imam, suster memilih menjadi suster, semua pilihan dan keputusan yang baik. Yang penting kita menanggung resiko apapun dari pilihan itu dan mempertanggungjawabkannya dengan baik. Tentu sulit, tapi bukan tidak bisa. Apa yang sulit bukan berarti tidak bisa. Selalu ada jalan untuk orang yang punya kemauan. Dan untuk kita, iman adalah modal terkuat untuk bisa menanggung resiko atas setiap pilihan dan bertanggung jawab atas setiap keputusan. Beriman atau percaya bukan hanya sekedar bahwa saya percaya kepada Tuhan, saya beriman kepada Tuhan. Tapi yang paling penting itu seperti yang dikatakan Referen Mazmur. Percaya atau beriman berarti mempercayakan hidup kepada Tuhan. Jadi bahasanya begini, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Itulah inti dari iman, menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Artinya, biarkan Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Yang oleh prinsip Bunda Maria disebut fiat voluntas tua. Dan oleh Yesus juga prinsip hidup ini selalu dihayati. Ketika mengalami sebuah pergumulan hidup di Taman Getsemani untuk memilih memanggul salib atau tidak perlu memanggul salib, dia dihadapkan dengan sebuah pilihan. Menurut kehendak Bapa, kalau mau menyelamatkan dunia harus memanggul salib dan mati di salib. Sebagai manusia, Yesus berpikir ngapain harus dengan berkorban seperti itu, berat sekali. Saya tidak mampu memanggul salib dan mati di salib. Ini memang tidak ditulis dalam kitab suci, tapi kita bisa membayangkan pergumulan selama satu malam di Taman Getsemani, itu yang dipikirkan oleh Yesus. Masa Bapa bilang saya itu anaknya dikasihi, tapi disuruh menderita, diadili di depan Pilatus dengan pengadilan yang tidak adil, disuruh memanggul salib, disuruh jatuh di salib, dipukul orang sementara memanggul salib, diludahin, dicaci maki, di mana harga diri saya? Pasti gitu Yesus bilang. Tapi Bapa bilang, kalau kau mau menyelamatkan dunia, dan aku mau menyelamatkan dunia dengan cara kamu diadili tidak adil, dicaci maki, diludahi, jatuh di salib, bahkan memanggul salib dan mati di salib. Itu baru kau bisa jadi penyelamat. Dan itu terbukti dari ketika hasil akhirnya,
setelah semalam Yesus bergumul, apa Yesus bilang? Ya Bapa, biarkanlah piala ini berlalu daripadaku, tapi bukan menurut kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan kehendak Bapa terjadi. Langsung kemudian Yesus ditangkap, diadili di depan Pilatus, memanggul salib dan mati di salib. Itu kehendak Bapa. Dan ketika Bapa menghendaki begitu, Bapa bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kasih Roh Kudus kepada Yesus, sehingga walaupun secara jasmani tampak Yesus itu tidak kuat dan lemah sebagai manusia, tapi Roh Kudus yang menguatkan dia. Sehingga hasilnya apa? Walaupun dicambukin, dipukulin, jatuh, ditombakin, Yesus kan tidak mati karena dipukul. Yesus tidak mati karena disiksa. Yesus tidak makan hati karena disakiti dan diludahi. Bahkan ketika lambungnya ditolak, Yesus juga tidak mati karena itu. Yesus itu mati setelah dia mengatakan, selesailah sudah, dan ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Hembusan roh yang diberikan oleh Bapa yang menguatkan Yesus selama perjalanan memanggul salib. Jadi Bapak Ibu, kalau betul beriman dan percaya, prinsipnya menaruh hidup itu kepada penyelenggaraan Allah. Membiarkan diri itu dijiwai oleh roh. Misalnya, kemudian saya tetap enjoy datang merayakan misa dengan meninggalkan pertandingan yang lagi asik, yang secara duniawi itu bagi saya mengaksikan, kemudian saya tetap tinggalkan itu. Kenapa? Roh Tuhan bekerja untuk saya harus merayakan misa bersama Bapak Ibu. Karena itu adalah pilihan dan keputusan sesuai rencana dan kehendak Allah. Dan itu yang membahagiakan. Saya kemudian nanti berpikir, saya lebih bahagia meninggalkan pertandingan yang sedang asik daripada saya tidak merayakan misa. Karena akan menjadi beban untuk saya ketika hanya untuk menonton pertandingan, saya menanggalkan dan meninggalkan Ekaristi. Itu yang disebut kebahagiaan iman. Bapak Ibu, kita semua beriman dan percaya, tapi apakah kita sudah sampai pada tahap mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Definisi iman sejati ketika kita memasrahkan dan menaruh kepercayaan hidup kita pada Tuhan Sang Penyelenggara. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita.